Indonesia bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam pendalaman Alkitab mengenai pernikahan yang bahagia di era-era milenial sekarang ini. Pelajarannya cukup panjang, ini adalah sebuah serial, karena itu kita akan belajar mengenai pernikahan suami istri ini. Kita akan belajar dalam sebuah sistematika yang runut, ya, dan kita akan menggunakan poin-poin dari PowerPoint mengenai pernikahan milenial yang bahagia. Nah, ada sedikit data yang cukup menarik yang disampaikan kepada kaum milenial. Apakah Anda ingin punya rumah? Cukup menarik, ya. 66% milenial menjawab mau punya rumah, ya. 33,7% enggak, gitu ya. Mungkin dipikir ya kontrak aja, gitu ya. Nanti ya masa tua kan anak-anak ya cari rumahnya sendiri, yang penting hidup dinikmati atau sewa apartemen aja, gitu. Lalu ditanya apakah nikah itu harus, gitu ya. Loh, ternyata jawaban yang harus itu cuma 28,3%. Ini agak aneh karena ternyata mereka mau beli rumah, gitu ya. Tapi ditanya menikah perlu apa enggak, ternyata hanya 28% enggak perlu, gitu. Lalu beli rumah buat apa? Nah, menarik nih. Ya, ternyata kenapa mereka mau beli rumah, gitu ya? Karena 66%-nya itu pengen punya ruangan yang lebih luas, ya. Kalau cuma sewa apartemen, apalagi sharing, ya uplek-uplek gitu. Jadi pengen punya rumah lebih luas, gitu. Ada juga yang mau untuk membangun ekualitas dalam hal finansial, investasi properti dalam segmen asetnya. Yang menarik lagi adalah 33% karena mau punya halaman buat anjingnya, buat si dogi. Dan 25%-nya karena mau menikah. Jadi ternyata si dogi ini lebih dicintai dalam rangka alasan mau beli rumah. Ya memang paradigma mindset hidup itu tiap generasi berbeda, dan ini saya kasih sentilan sedikit saja mengenai perubahan yang terjadi di era milenial. Nah, perubahan itu bukan hanya itu hanya secuil saja untuk kita tergelitik gitu. Karena saya baca data itu tergelitik juga. Beli rumah buat anjing. Lebih banyak daripada beli rumah untuk menikah gitu. Nah, ini perubahan pola pikir, ya, filosofi hidup, tujuan hidup dari generasi ke generasi. Nah, tentunya kita perlu memahami ini juga dalam kaitannya dengan milenial. Nah, selain kaitannya dengan milenial, mau generasi apa saja, maka menikah itu tentunya punya yang namanya pengharapan, ya. Apa sih pengharapannya menikah nanti gitu ya? Pengharapannya ya seperti gambar ini, ya kan, kerja bareng-bareng. Alangkah indahnya hidup tidak sendirian lagi, tapi bisa berdua antara suami dan istri dengan kekasih, kerja bareng-bareng. Alangkah indahnya. Itu namanya pengharapan. Nah, kenyataan? Kenyataannya jangan bingung ya kalau ternyata seperti ini. Suaminya berbaring-baring, ya nggak tahu baca apa yang nggak jelas, atau pura-pura sibuk aja. Di kantor juga nggak sibuk-sibuk banget, pulang ke rumah baca-baca ngapain. Ibu yang sibuknya luar biasa, ngurus rumah, ngurus anak, belum nanti udah selesai urusan makan malam, beresin dapur segala macam, masih harus melayani suami. Mending kayak tadi suami itu ikut beresin gitu ya. Kenyataan, ya. Atau kenyataannya malah begini, ya, punya istri main gadget aja nggak tahu WA sama siapa gitu, atau nonton film aja, film Korea ditonton, ya. Episodenya banyak banget, udah sampai berpuluh-puluh belum selesai. Bapaknya orang yang rapi, nggak tahan deh lihat lantai kotor. Bagi si istri nggak kotor gitu ya. Ya benarnya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gimana. Akhirnya suaminya ngevakum, ngecuci, beresin dapur. Itu namanya kenyataan pernikahan. Nah, menikah itu harus siap menghadapi perubahan. Perubahan yang kadang begitu cepatnya sama dengan perubahan ekonomi, perubahan generasi, shifting, terjadi perubahan cepat dalam segala bidang, termasuk perubahan dalam pasangan kita.
Fisiknya berubah, keinginannya berubah, cita-citanya berubah, yang diharapkan, yang ditakuti berubah, apa yang kecenderungan perilakunya bahkan bisa berubah, temperamen dasar, karakternya bisa berubah. Nah, pasangan bisa berubah juga menjadi sensitif kalau misalnya mendekati masa menopause gitu ya. Lalu mulai sensitifnya tuh macam-macam, yang hidungnya sensitif lah, malah salah bau keringat Anda mulai dipermasalahkan. Nah, kita perlu menghadapi perubahan-perubahan ini dengan bijaksana, dan itu pasti terjadi ya. Kalau Bapak Ibu yang usia pernikahannya, saya udah 30 tahun gitu, mungkin yang lebih malah sudah mengalami gitu ya. Yang baru menikah, mosok sih. Maka aku mengatakannya kepadamu supaya ketika itu terjadi, maka engkau ingat apa yang aku katakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu dalam program Zoom ini ya. Jadi mari kita belajar menghadapi perubahan-perubahan pasangan yang begitu cepat. Bagaimana kita menyingkapi perubahan tadi? Saya ingin bacakan sebuah nasihat. Perubahan yang luar biasa yang terjadi dalam waktu cepat hanya bisa disingkapi dengan nilai-nilai yang tidak berubah, yaitu firman dan kasih Tuhan. Dunia berubah, semuanya berubah, tapi ada yang tidak berubah, firman Tuhan. Nilai-nilai masyarakat berubah, tentu, tapi kita harus menyaring nilai-nilai mana yang baru tadi tidak sesuai firman, ya jangan. Tapi kadang juga muncul nilai-nilai yang baru yang justru makin sesuai dengan firman, misalnya kayak kesetaraan gender. Alkitab mengajarkan kesepadanan yang pada periode sebelumnya, dekade sebelumnya, kayaknya laki-laki lebih berkuasa, wanita lebih di bawah, muncul gerakan kesetaraan gender, yang ternyata itu menurut saya nilai itu firman Tuhan mengajarkan begitu. Nah, maka nilai-nilai ini bergejolak, tapi tentu ada nilai yang tidak sesuai firman. Ya, laki sama laki menikah nggak apa-apa dah. Nah, secara hak asasi tentu nggak apa-apa. Secara etika di dunia lain sana ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita bicara kekristenan, kita mengajarkan dengan jelas firman Tuhan bahwa ya harusnya menikah itu laki dengan perempuan. Karena laki-laki meninggalkan ayah ibunya lalu bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada esensi mengenai satu daging antara organ kelamin yang tentunya hanya bisa adalah organ kelamin laki dan perempuan. Jadi jelas sekali memang itu ayatnya adalah laki-laki bersatu dengan istrinya, yaitu adalah wanita. Nah, nilai-nilai ini berubah dengan cepat, dan itu bisa terjadi nilai-nilai global di luar sana atau nilai-nilai bahkan di dalam keluarga itu sendiri. Maka mari kita belajar mengenai menjadi suami, menjadi istri. Nah, menjadi suami istri yang bagaimana yang kita pelajari dalam sesi ini? Menjadi suami yang bahagia dan istri yang bahagia. Sehingga pribadi yang bahagia bisa membahagiakan yang lain. Istri yang bahagia bisa membahagiakan suaminya. Maka dalam episode kali ini kita akan belajar mengenai menjadi pribadi yang bahagia. Dan tentunya dalam kaitannya adalah menjadi pernikahan yang bahagia, menjadi suami yang bahagia, secara pribadi dia bahagia. Dan sebelumnya saya akan sampaikan kesaksian. Saya berani bersaksi. Bersaksi apa? Ya, bersaksi bahwa kami ini menikah dan bahagia. Saya akan tunjukkan klip, nanti klipnya saya komentari sebagai sebuah kesaksian. Ya, bahagia itu apa sih? Sederhana kalau menurut saya ya. Bahagia itu kalau kita suami istri masih bisa berduaan, cekakak-cekekek gitu ya, ketawa-ketawa gitu. Anda masih bisa nggak suami istri itu kayak waktu pacaran dulu gitu ya, lalu kita berdua pergi kemana, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda kayak orang gila. Bukan kayak orang gila sih, menikmati dunia ini ya, dunia ini milik kita berdua gitu kan. Nah, kalau Anda sudah tidak bisa menikmati seperti itu, saya khawatir pernikahan Anda itu seperti sebuah kehidupan bersama tanpa relasi hati yang menyenangkan.
menjadi sebuah kehidupan formal yang menjenuhkan. Karena itu kita perlu belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang bahagia supaya nikahnya, nah kayak kami berdua tadi gitu ya, ketawa-ketawa berdua suami istri. Lu banyak orang ketawa-ketawa gitu sama teman di kantor. Ketawa-ketawa sama teman reuni. Gitu. Begitu pulang ke rumah, setannya keluar ngamuk. Udah, ya bener Pak Jarod, suami saya kayak Herodes Pak, muka Firaun Pak. Tingkah laku Pontius Pilatus Pak. Nggak ada lucunya, nggak ada ketawanya. Ah, masa sih Ibu, saya kenal suami Ibu gitu, orangnya lucu. Jadi, masa sih Pak, suami saya lucu. Jadi, banyak orang nggak tahu kalau suaminya lucu. Ternyata banyak suami itu lucu di kantor, ketawa-ketawa gitu. Di rumah nggak lucu. Jadi, istrinya tidak menikmati kelucuan suaminya. Jadi, dia sebenarnya bahagia di luar rumah, tapi nggak bahagia di rumah. Kita di rumah sebenarnya lebih panjang loh, 50 tahun hidup bersama dalam pernikahan. Bagaimana kita bisa suami istri teman bersuka cita? Bagaimana kita bisa konsisten? Kalau di kantor kita ketawa, di rumah juga ketawa. Kalau kita lucu di mimbar, kita di rumah juga lucu. Mimbar dan rumah nggak ada bedanya. Kecuali orang yang lucu di mimbar, lucu di gereja, di rumah nggak lucu. Kok bagi saya munafik ya? Hidup yang berbeda antara di rumah dengan di pelayanan. Harusnya orang itu hidupnya sama. Di rumah, di pelayanan, ya sama. Kenapa? Karena hidup kita ini semuanya pelayanan. Di rumah itu pelayanan, di kantor itu pelayanan. Jadi harusnya kita bisa menjadi pribadi yang bahagia, cheerful, ceria ketika di rumah dan di gereja. Ada pendeta yang di gereja shalom, senyum, sama jemaatnya ramah, apalagi janda-janda kaya. Sama istrinya nggak ramah loh. Waduh, ini gimana nih antara pelayanan dengan rumah berbeda. Ini munafik. Maafkan saya Pak Pendeta yang mendengarkan program ini, menurut saya itu munafik. Ayo kita menjadi orang yang sama di rumah dan di gereja. Bagi para pelayan Tuhan. Bagi para bisnismen, ayo kita jadi orang yang sama, di kantor sama di rumah. Ya, kita orang yang hidup ini dimanapun sama. Nah, belajar menjadi suami istri, maka kita akan belajar mengenai bagaimana menjadi pribadi yang bahagia supaya kita punya pengharapan akan pernikahan itu tercapai. Menggapai harapan pernikahan yang bahagia dimulai dengan menjadi pribadi yang bahagia. Bagaimana menjadi pribadi atau orang yang bahagia? Kita belajar dari Mazmur 25 ayat 12, 13, 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipelihara. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Orang yang bergaul dengan Tuhan, takut akan Tuhan, Tuhan ngasih jalan yang harus dipilihnya sehingga dia akan menetap dalam kebahagiaan. Jadi kalau mau bahagia, maka caranya bergaul dengan Tuhan. Apa itu Tuhan? Kan nggak kelihatan. Pada mulanya firman. Firman bersama dengan Tuhan. Dan firman itu Tuhan. Baca firman. Lalu bawa firman digumulkan dalam doa. Doa pribadi, saat teduh pribadi. Kalau orang berdoa di gereja, kadang saya masih ragu-ragu. Ini punya hubungan sama Tuhan nggak ya? Namanya hari Minggu, ya pasti ke gereja ya. Sikapnya doa, matanya, pikirannya kemana-mana. Atau matanya merem, otaknya kemana-mana. Ke kantornya, ke dagangannya, ke temannya. Jadi orang itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan akan teruji, terukur, terlihat terutama kalau dia punya kehidupan doa pribadi, baca Alkitab pribadi. Baca Alkitab ya karena memang haus akan firman, pengen dapat makanan rohani gitu ya, bukan dalam rangka mempersiapkan khotbah. Itu namanya tugas ya pendeta, tugasnya yang menyampaikan firman, maka ya baca firman dalam rangka tugasnya, tapi bukan dalam rangka relasi pribadi dengan Tuhan. Di mana waktu baca firman itu seperti berbicara, Tuhan berbicara kepadanya pesan-pesan pribadi untuk dirinya sendiri. Nah, itu namanya bergaul dengan firman. Kalau pedagang kan kerjaannya ngitung barang, jual barang. Ya. Kalau pendeta baca Alkitab, menyampaikan Alkitab. Tapi kalau seorang pendeta hanya baca Alkitab dalam rangka menyampaikan Alkitab, itu bukan bergaul dengan Tuhan. Itu namanya bekerja. Nah, ayo kita menjadi orang yang bahagia karena kita bergaul dengan Tuhan. Makanya ada pendeta tidak bahagia, marah-marah terus. Nah, tugasnya khotbahnya banyak, tugasnya banyak, kerjaannya banyak, stres. Jadi dia tidak sedang berbicara dengan Tuhan, dia lagi menyiapkan firman Tuhan, bahan ceramah. Ya, yang memang kerjaannya ceramah.
Ayo mari kita mencoba untuk jadi orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka pasti bahagia, pasti. Karena Tuhan itu sumber kebahagiaan. Maka kita perlu bergaul dengan yang punya sumber kebahagiaan, maka dia akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, yang membuatnya kita bahagia. Jalan dalam pelayanan, pelayanan yang harus dipilih, cara melayani, kemana pelayanan akan ditunjukkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup bahagia? Kita belajar dari Roma sekarang. Paulus. Tulisan Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 4, 6, 7, 8. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Tuhan, bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi orang itu berbahagia kalau dia pelanggarannya diampuni. Jadi kita berbuat dosa, kan kita tahu masuk neraka gitu ya. Lah ternyata Tuhan tuh mengampuni dosa kita. Oh, dia mati di salib bagi saya, dia menebus dosa saya di kayu salib, dan dia berfirman bahwa dosa saya dihapus, diampuni. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mendapat kepastian keselamatan. Saya bisa masuk surga karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik saya. Karena perbuatan baik saya tidak cukup untuk layak bisa masuk surga. Kesalahan saya seperti kain kotor, dan sekarang saya mendapat anugerah keselamatan. Nah, orang yang mendapatkan pengampunan, dia tentunya bahagia karena pelanggarannya diampuni. Maka kalau kita mau menjadi orang yang bahagia, tentu kita harus bergaul dengan Tuhan sehingga memiliki keselamatan. Kita bahagia karena kita diampuni dosanya. Ya, dapat rabat ya bahagia, dapat duit ya bahagia, dapat bonus ya bahagia. Iya, orang ateis juga bahagia kalau dapat THR gitu ya. Kalau THR-nya ditahan karena perusahaannya kena pandemi lalu cash flow-nya jelek gitu ya. Tentu kita bahagia mendapat berkat, tapi terutama kita bahagia itu karena punya keselamatan. Yang tidak tergantung, tidak berubah oleh keadaan, oleh virus, oleh Covid, oleh ekonomi. Kita punya keselamatan. Kita diampuni dosanya. Kita memiliki Tuhan. Nah, orang yang bahagia akan sanggup membahagiakan. Orang yang merasakan pengampunan akan sanggup mengampuni. Orang yang tidak pernah merasakan pengampunan, dia tidak merasakan bahwa dosanya diampuni. Mana bisa mengampuni? Orang tidak bisa memberi apa yang dia tidak pernah alami. Orang tidak bisa memberi apa yang dia tidak miliki. Saya memiliki pengampunan Tuhan. Saya salah dan saya diampuni. Terus pasangan salah. Salahnya nggak sebesar saya misalnya ya. Aduh. Atau lebih kesalahannya lebih besar daripada kesalahan saya. Tapi saya kan punya dosa banyak masa lalu sampai sekarang. Sebelum menikah pun udah punya kesalahan juga. Di jumlah banyak banget juga. Wah, semuanya diampuni sama Tuhan. Nah, orang yang bahagia akan sanggup mengampuni. Orang yang bahagia sanggup membahagiakan. Orang yang diampuni akan sanggup mengampuni. Itulah pentingnya menjadi orang yang secara pribadi dia bahagia. Saya berikan kesimpulan lagi. Tuhanlah sumber kekuatan dan kebahagiaan hidup. Selama kita bergaul dengannya, selalu ada jalan keluar, penghiburan, dan semuanya indah pada waktunya. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita baca firman, kita doa, tidak ada satupun ayat kita dijamin bebas dari masalah. Tapi yang dijamin adalah Tuhan menyertai. Tuhan menyertai Yusuf ketika dia dibuang sebagai budak, menjalin jalan-jalan hidupnya sebagai budak. Budak itu lebih daripada TKW, TKI, di mana kerja nggak digaji, dicambuk bisa, ditendang bisa, kalau disiksa pun nggak ada LBH yang bantu. Kesusahan luar biasa, tapi Tuhan menyertai. Lalu Yusuf hidup kudus, masuk penjara lagi, Tuhan menyertai. Sadrak Mesak Abednego diancam dalam ketakutan, Tuhan menyertai. Maka kalau kita tuh bergaul dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita merasakan penyertaan Tuhan, kita menjadi pribadi yang bahagia. Dalam situasi pandemi seperti ini, wow, semua orang susah, kok Pak Jarod senyum-senyum, ketawa-ketawa, apa nggak punya masalah? Saya punya perusahaan baru saja bangkrut. Duit habis buat ngasih pesangon, bahkan aset mulai dijual. Waktu itu anak saya belum selesai sekolah,
Saya jual mobil saya untuk melunasi pembayaran sekolah anak. Saya kembali pakai mobil kecil. Sampai pergi pelayanan, waduh, untuk full gospel businessman, orang-orang sukses, khotbah tema berkat, ya, naik mobil kecil sih unyil ya. Lalu begitu nyampe ditanya sama panitia lagi, pakai Grab ya Pak? Bukan, itu mobil saya sama supir saya itu. Wah, yang malu, yang nanya jadi malu sendiri, kayak menghina. Lah gimana saudara? Saya juga mengalami masalah. Saya bersuka cita bukan tidak punya masalah. Saya bersuka cita karena Tuhan menyertai saya menghadapi masalah saya. Dan saya percaya masalah saya akan selesai. Jadi saya bilang akan itu sekarang nggak ada yang belum selesai, tapi akan selesai. Nah, pribadi yang bahagia seperti ini ketika nanti istri punya masalah, kita bisa berkata, "Mah, tenang, Mah. Pasti selesai lah, Mah." Gitu, ya kan? Kalau kita nggak punya keyakinan, nggak punya kebahagiaan, waduh, istri punya masalah, nggak usah mengeluh, saya juga punya masalah. Wah, berantem lagi. Ingat istilah saya kalau berantem terus, dua setan dikurung, ya kan? Jadi mari kita belajar jadi orang yang bahagia karena merasakan pengampunan Tuhan. Kita menjadi orang yang bahagia karena kita bergaul dengan Tuhan dan kita mendapat kekuatan untuk menjalani kehidupan, termasuk pernikahan, menjadi suami yang bahagia, menjadi istri yang bahagia. Bagaimana hari-hari ini jika kalau kita di dalam pernikahan ini menghadapi pasangan yang sulit dimengerti? Ya, Pak, pasangan saya ini bukan unik, Pak, antik, Pak. Ya, kalau antik masukin museum aja, ya kalau bisa Pak awetkan, tak masukin museum. Pak, aduh kayak makhluk aneh, Pak. Saya nggak bisa mengerti. Kami berantem dulu, kami nggak cocok. Oke, kita akan belajar. Firman Tuhan mengajarkan demikian mengenai setiap pribadi kita, baik suami ataupun istri. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Daud berkata, engkau yang menenun aku. Pada zaman itu, setahu saya, teknologi kayak printing, tekstil, sudah ada. Tenun itu karya seni, yang dibuat secara sengaja. Jadi bukan antik, tapi unik. Maka Daud itu juga unik. Dia punya gaya berbeda dengan kakaknya. Dia berperang, kakaknya pakai baju perang, Daud pakai gembala. Emang dia seorang gembala. Dia senang dengan keunikan dirinya. Nah, keunikan ini antara suami istri perlu dipelajari untuk supaya suami istri itu bisa memahami. Karena kalau nggak bisa paham, maka nggak bahagia. Tapi sebelum memahami pasangan, sebenarnya yang terpenting sekarang ini saya masih mengajarkan bagaimana menjadi pribadi yang bahagia. Ayo kita memahami diri kita sendiri. Kalau kita sendiri nggak menerima diri kita, bagaimana orang lain menerima diri kita? Jadi kita perlu bisa menjadi pribadi yang bahagia karena kita paham siapa diri kita, menerima diri kita, bukan egois, tapi menerima diri sendiri. Karena ada orang yang tidak bisa menerima dirinya, menyesali dirinya, menyesal kenapa aku dilahirkan, kok aku lahir seperti ini, kok aku pengen seperti itu. Maka kita akan belajar mengenai keunikan diri sendiri, bahagia sebagai pribadi, sehingga nanti bisa dengan mudah menerima, memahami orang lain, termasuk pasangan. Nah, kalau Alkitab tadi dilanjutkan, maka kalimatnya adalah, aku mengucap syukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi diciptakan seperti tenun, di mana setiap orang itu dahsyat ajaib. Nah, kedahsyatan ini bisa dites sebenarnya. Ada beberapa tes yang akan saya rekomendasi. Ya, saya tidak sedang mengendorse sebuah lembaga atau cara tertentu, tapi saya akan berikan beberapa cara. Ya, karena memang ini alat ukur. Kalau kita menggunakan beberapa alat ukur, mungkin akan lebih tepat daripada cuma satu alat ukur. Yang pertama misalnya sidik jari. Ya, sidik jari yang tentunya ilmiah, ya, pergi ke psikolog atau ke tempat psikotes, dan tangan kita akan di-scanning, lalu diolah pakai komputer. Jangan ke tempat orang yang ada bakar menyan, mulutnya komat kamit, oh nanti kamu umur 30, putus cinta 3 kali. Meramalkan kejadian, itu pasti dosa. Tapi kalau sidik jari, itu hasil output-nya nanti adalah cara pembelajar, cara mengambil keputusan, cara kerja otak. Jadi, kalau anak saya tiga-tiganya dites, oh yang satu belajarnya ternyata dengan cara visual mata membaca.
oh yang satu ternyata linguistik, jadi harus diskusi kelompok. Jadi maka anak saya hebat-hebat, mereka jadi juara, dapat beasiswa, bukan karena IQ tinggi, IQ di bawah 120, sangat normal, bahkan di bawah rata-rata Indonesia. Tapi hasil tes membuat kami tahu persis pola pikir dan cara belajar. Ada lagi cara-cara tes yang lain. Kalau sidik jari tadi tentu harus pergi ke tempat ngetes dan bayar ya. Kalau yang gratis ada nggak Pak? Ya ada lah, jemaat juga yang gratis. Ya masuk Google itu di HP-nya itu di gadgetnya ketik aja tes temperamen dasar atau tes DISC atau tes foto karakter. Ini 3 ilmu yang sama ya. Kalau temperamen dasar itu kolerik, sanguin, flekmatik, melankolik. Kalau pakai DISC dominan, intim, stabil, cermat. Nah, dominan itu sama kolerik sama. Kalau Pak Yakob Esa foto karakter, ya dominan itu merah. Intim itu sanguin, kuning. Stabil itu berarti flekmatik dan itu hijau gitu ya. Melankolik biru atau ungu, ada 2 kelompok yang menyebut biru, satunya ungu. Berarti melankolik berarti si teliti. Nah, harusnya suami istri atau masing-masing pribadi, kalau kita bicara pribadi dulu, harusnya tes gitu ya. Kalau saya hasil tes saya sanguin dominan 90%, kolerik 10% di awal pernikahan. Sehingga dengan demikian saya tahu positif negatif saya apa berdasarkan pendekatan ini. Tepat Pak, mana ada yang tepat, hanya Tuhan yang tepat. Tapi kalau kita pakai tes sidik jari, lalu pakai tes DISC gratis gitu kan. Bisa juga pakai tes yang lain gitu ya. Tes namanya MBTI, membagi manusia dalam 16 macam. Saya tes diri saya ENFP. Wah, positifnya ini, kerjaan yang cocok ini, cocok ternyata, maka saya bahagia. Ada orang yang ternyata kerjaan sama kepribadian nggak cocok, makanya Anda bahagia. Pribadi yang nggak bahagia, mana bisa membahagiakan orang lain. Jadi waktu saya tes ini, wah ENFP itu cocoknya adalah coach, penceramah, ya udah seperti sekarang ini, ya, influencer, pas banget gitu ya. Kalau saya tahun 90, saya tes pakai temperamen dasar sanguin, cocoknya sales, kerja dagang. Belakangan kalau saya dagang nggak bahagia ya, ternyata pakai tes MBTI ini keluar ENFP. Pas menjadi coach, menjadi motivator, menjadi penceramah, cocok gitu ya. Maka saya tes diri saya sendiri. Apa itu tes MBTI? Tes berdasarkan apakah seseorang itu ekstrovert atau introvert, sensorik atau intuitif, dan seterusnya. Ini nggak usah Anda pelajari sebenarnya. Anda masuk aja Google, lalu jawab pertanyaan, lalu enter, udah muncul. Ya. ENFP. Jadi orang itu kombinasi E atau I, saya E. S atau N, saya N. T atau F, saya F. Nah, jadi orang bisa juga E, S, T, J, I, N, T, P, dan seterusnya menjadi 16 macam. Nah, 16 macam manusia ini berdasarkan MBTI ini masing-masing ada sarannya. Si ENFP, ini saya itu ya, cocoknya apa? Jurnalis. Lalu entrepreneur, lalu coach. Makanya kalau saya bikin tulisan buku bagus karena punya bakat jurnalis. Waktu saya bikin caption untuk Pak Irwan Wijaya, dia saya broadcast gitu, lalu dia bilang, wah ini gaya bahasanya jurnalis. Itu karena saya ENFP. Dengan menulis itu saya bahagia dan orang bacanya enak. Nah, maka kita perlu tes diri sendiri. Dengan memberikan tes seperti tadi, paling enggak saya memahami diri saya sendiri, saya mengerti panggilan saya. Kalau di gereja, untuk kayak saya ini, gembala nggak cocok. Saya nggak cocok di gembala, penginjil masih bisa, tapi yang paling tepat buat pribadi saya seperti itu adalah pembicara. Maka saya kalau bicara bahagia banget, kan, nggak ada stresnya. Wah senang makan biar malah bisa awet muda nih kalau saya sering-sering kasih ngisi acara seperti ini, gitu kan? Kenapa? Happy banget loh. Ada orang kan jadi pendeta gitu ya, mau khotbah stres, nyiapin khotbah stres. Itu salah tempat, salah panggilan, salah pekerjaan. Coba tes diri sendiri. Itu dirinya kepribadiannya apa. Kalau karena satu tes itu nggak bisa tepat, maka semuanya aja temperamen dasar, foto karakter, DISC, lalu MBTI dites, lalu yang irisannya sama, krimnya, nah itu berarti yang paling tepatnya. Kan yang satu bilang cocoknya ini, lalu ada irisan yang sama, dites pakai apa aja yang sama itu bermuara pada itu. Nah udah berarti itulah yang cocok buat saudara. Atau dari hasil tes itu Anda akan tahu kok, oh ya benar sih saya orangnya nggak teliti, tapi saya orangnya optimis, ceria. Nah, waktu saya membaca tentang diri saya lebih mengenal diri saya.
mengenal diri sendiri dengan benar, sampai akhirnya, Tuhan terima kasih, aku tidak sempurna, tapi aku punya beberapa kelebihan yang positif. Aku punya beberapa negatif, tapi saya nggak usah fokus yang ini. Aku fokus pada yang positif saja. Kita jadi orang yang bahagia. Itu tadi pendekatan dari PISC, foto karakter, kecenderungan perilaku, dan MBTI. Masih ada lagi kalau kita mau mengenal tentang kepribadian sendiri atau pasangan dari pendekatan otak. Nah, sedikit aja ya sebagai bahan. Ya. Ini otak berdasarkan bukan dimensi lateralitas otak kiri, otak kanan, tapi otak berdasarkan fungsi-fungsinya. Nah, ini adalah pertama otaknya perempuan. Ya, masuk Google aja ketik female brain, muncul deh. Ternyata wanita itu ini driving skill cuma 1 titik. Nah, maka jangan heran kalau ibu nyetir, aduh mobilnya penyok semuanya, parkir bentok, nabrak, parkirnya lama, maju mundur. Anda masuk mall ada cewek mau parkir, ini lama banget nih, karena memang otak bagian driving skill-nya kecil, ya kan? Tapi dia punya namanya anniversary, otaknya besar, namanya ulang tahun nikah, ulang tahun lahir, semuanya diingat. Bapak jangan sampai lupa ya. Tapi dia punya yang besar lagi apa? Ini namanya impulse shopping. Waduh, ada shoes fashion ya. Impulse shopping itu begini loh. Wah, Pak, aku pergi ke mall ya. Ngapain? Beli beras. Oh iya, bagus gitu. Pulangnya bawa tas, sepatu, sandal, dan kawan-kawan. Impuls ya. Jadi belinya itu nggak berdasarkan rencana, tapi karena melihat sale-sale gitu ya. Diskon ya, pisang sale, iya gitu ya. Itu namanya impuls. Nah, itu otaknya wanita. Ya memang begitu, kalau Bapak punya istri begitu ya berarti dia wanita banget gitu ya. Lalu dia ada banyak lagi yang menarik ini, yang saya lingkari biru ini, talk. I told you, so glad, ya talk lagi sebenarnya, restory, menceritakan kembali. Jadi wanita itu otak yang mengatur bicara kembali, mengulangi lagi pembicaraannya. Wah, itu banyak sekali. Nah, kalau laki-laki gimana? Laki-laki isi otaknya cuma seks. Ini bukan bercanda, saudara. Anda masuk Google, cari deh. Laki-laki itu mikir seks aja cukup sering. Nah, tapi dia drive-nya kuat, kok ini otaknya besar banget nih, soal drive ya, menyetir, lalu game ya, ini besar. Tapi fungsi setrika 1 titik, gitu. Sama fungsi mendengar juga, mana mendengar nih, ada listening. Ini dia, saling kali biru listening, cuma 1 titik. Makanya kalau ibu punya suami, Pak, suami saya itu nggak mau dengerin saya. Bukan nggak mau, nggak bisa. Itu suami bukan nggak mau dengeri, otaknya bagian mendengar itu cuma 1 titik, cetek gitu. Jadi gimana bisa mendengar? Otak bagian itunya kecil banget gitu ya. Tapi dia kalau mau harus membesarkan bagian itunya dengan cara apa? Berlatih, nanti tetap kecil. Itu. Laki-laki itu mendengar susahnya minta ampun, karena memang otaknya bagian mendengar, dia diciptakan tidak untuk mendengar, susah untuk mendengar. Ya bisa, tapi itu perjuangan yang luar biasa. Tapi laki-laki akan hebat dalam bidang yang lain. Dalam bidang apa yang dia kuat gitu ya, menghadapi tantangan, sport gitu ya. Lalu dia punya kekuatan yang lain adalah dalam hal mengendalikan masalah, menghadapi masalah. Jadi pria wanita memang otaknya berbeda. Maka kita perlu belajar untuk memahami diri sendiri, memahami pasangan, supaya kita bisa bersyukur dengan diri sendiri. Kalau kita bisa bersyukur dengan diri sendiri, artinya gambar dirinya bagus. Oh, ternyata saya orangnya seperti ini. Kalau saya sebagai laki-laki yang sering berfantasi seks, itu ternyata saya normal ya. Nah, sekarang tadi saya sebut, bisa berubah nggak? Hanya Tuhan yang tidak berubah. Manusia bisa berubah. Kita belajar DNA, ada mutasi DNA. Kita belajar neuroscience, dalam otak kita ini ada neuron yang belum dipakai. Jadi cadangan neuron. Dalam otak ini ada miliaran neuron, ada miliaran juga yang belum dipakai, yang bisa disambung satu dengan yang lain, membangun satu fungsi. Namanya sinapsis. DNA musik, bisa musik karena keturunan, nggak perlu latihan, sudah ada DNA musik. Tapi kalau nggak punya keturunan yang bisa main musik, lalu latihan musik membangun sinapsis. Yang punya DNA musik, latihan 2 bulan bisa main gitar. Yang nggak punya DNA, butuh 6 bulan, 8 bulan, akhirnya bisa.
punya DNA nggak pernah berlatih, ya nggak bisa. Nggak punya DNA, latihan menjadi bisa. Nah, sama juga dengan mendengarkan tadi. Laki-laki fungsi mendengarnya kecil sekali, tapi bisa dikembangkan dengan latihan. Ya, namanya latihan ya tidak mudah ya, latihan yang memang kemampuannya nggak ada tadinya, tapi bisa dijadikan ada karena mutasi DNA, karena membangun sinapsis di dalam otak kita. Anda ketik di Google sinapsis atau neuroscience fungsi baru, nah ini akan muncul bagaimana sebuah kemampuan manusia bisa ditambahkan atau dikembangkan. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Makanya kita perlu belajar. Nah, kita perlu belajar memahami pasangan. Tapi untuk memahami pasangan ini ya tentu kita perlu yang namanya suasana ya untuk kita bisa berdiskusi, ngobrol bersama-sama, membangun suasana yang indah untuk berbincang-bincang. Karena itu saya ingin mau berbagi lagi ya, berbagi kesaksian. Bagaimana supaya kami bisa memahami satu dengan yang lain? Ya kami bisa memahami satu dengan yang lain karena kami sering yang namanya dating. Karena itu saya tidak bosan-bosan untuk memberikan kesaksian dan tips hal ini. Berikan waktu untuk berdua saja. Ya, tinggalkan dulu pelayanan, tinggalkan dagang, tinggalkan bisnis, lalu mulai ambil waktu untuk bersama-sama, berduaan saja, supaya dengan demikian kita bisa berbagi isi hati. Kita bisa berbagi nilai-nilai hidup. Ini akan membuat saling memahami. Karena memang memahami itu antara suami istri perlu yang namanya relasi. Nah, relasi itu butuh kebersamaan yang suasananya enak. Di mana kita perlu untuk sebentar quit, ya, tinggalkan dulu, ya, escape, retreat, tinggalkan rutinitas, anak, dagang, toko, pelayanan, untuk berdua, suami istri, bisa berbagi kehidupan. Nah, kita akan lanjutkan sekarang, supaya lebih praktis lagi. Kalau kita sudah memahami pasangan, memahami diri sendiri, maka kita akan menjadi pribadi yang bahagia, yang bisa bersyukur terhadap diri sendiri dan terhadap pasangan. Kalau kita sudah bisa bersyukur dengan diri sendiri, maka kita menjadi diri sendiri aja. Bahwa kita itu unik, karya seni Tuhan, kita diciptakan dengan kemampuan dan gaya tersendiri, nggak perlu pengen menjadi seperti orang lain. Saya mau kasih kesaksian. Saya ini dulu juga pengen seperti orang lain. Ya, kenapa? Kan dulu saya pengen jadi pendeta. Ya, tak lihat ada Benny Hinn, ada Pak Niko, ya, ada para ketua rayon, ya, yang tak lihat kok semuanya bajunya rapi, sepatunya hitam disemir kinclong, waduh, baju putih pakai jas, wah, jalan pelan-pelan, berkata shalom, khotbahnya saudara-saudara Tuhan, waduh, mantap. Lalu saya mencoba seperti itu, saudara. Saya mencoba seperti itu, saya stres, saudara. Saya tidak bisa bawain firman dalam gaya serius. Saudara, saya mendapat pesan Tuhan. Waduh, bagi saya itu baca puisi, saudara ya. Saya ya begini ini, dan ketika saya pakai gaya orang lain, saya khotbah 2 kali suara saya serak, saudara. Tapi dengan gaya saya seperti sekarang ini, mau 1 hari 7 sesi, tiap sesi ganti tema, minggu depan lagi beda tema lagi. Saya 1 bulan bisa khotbah 5-10 tema, setahun saya bisa khotbah 50-70 tema baru. Saya bikin rekaman seperti ini puluhan tema tiap bulan, gonta-ganti terus, ya mungkin ada miripnya, ada overlapnya, tapi materinya berbeda. Nah itu gaya saya, dan saya nggak bisa pakai jas, ya pakai batik aja begini udah. Kalau pakai jas mesti pakai baju, pakai dasi lah. Kayak ketekak orang Jawa sudah pakai dasi, itu buat orang Eropa dah gitu. Saya mau jadi diri saya sendiri. Dan kalau orang tidak mau panggil saya karena kayak saya gayanya sederhana, cuma pakai batik, bajunya nggak bermerek, ya biarinlah. Kalau orang tidak panggil saya karena penampilan saya tidak meyakinkan. Dan ada gereja yang tidak panggil saya karena penampilan saya tidak meyakinkan. Kan saya hidup tidak untuk tampil. Ya, saya tidak butuh pengakuan kalau kaya. Orang sudah kaya nggak butuh pengakuan. Orang sudah pintar nggak bisa butuh pengakuan. Saya tahu saya pintar gitu kan misalnya. Jadi saya mau jadi diri saya sendiri. Waktu saya menjadi diri saya sendiri, saya bahagia, saya jauh lebih bahagia.
Dan karena saya bahagia nih, umur 57 tahun ini rambut ini belum disemir nih, ya. Karena ini ya ada uban cuma sedikit, ya. Cuma ini nggak rata-rata banget ini kan. Tadi potong rambut sendiri pakai kaca. PSBB, salam tutup, ya potong sendiri aja. Gaya sendiri, potong sendiri, gitu ya. Namanya orang multi talent. Maka mari kita belajar menjadi diri kita sendiri dan tidak menjadi orang lain. Saya ingin membacakan sebuah quote untuk kita. Menjadi diri sendiri. Ya. Menemukan keunikan diri, minat, bakat, talenta, dan gaya, menjadi diri sendiri dan menjalani kehidupan sebagai pribadi yang bahagia. Supaya dengan demikian kita bisa membahagiakan orang lain. Hanya orang bahagia yang bisa membahagiakan orang lain. Nah, sekarang kalau sebagai pribadi sudah bahagia, kita bawa hal ini di dalam pernikahan. Tuhan menciptakan setiap kita unik, bahagia jika kita bisa menerima diri sendiri, bersyukur dengan diri sendiri, dan menjadi diri sendiri. Bahkan setelah itu kita bisa menjadi pribadi yang bahagia dan membahagiakan pasangan. Kalau kita bahagia, kita bisa lihat orang lain itu sisi positifnya. Kalau kita menerima diri sendiri, kita bisa menerima orang lain. Kita lihat istri itu lihat positifnya, dan kita terima dia apa adanya. Kita bisa berkata, aku tuh bersyukur dapat kamu tuh punya kelebihan yang melengkapi saya, karena saya tahu juga saya nggak sempurna, saya butuh kamu, tapi saya punya kelebihan yang sepertinya berguna juga buat kamu, saya akan melengkapi kelemahan kamu. Orang yang menerima dirinya akan jauh lebih mudah menerima orang lain dan berdampingan bersama orang-orang yang tidak sempurna untuk saling menyempurnakan. Nah, hidup ini adalah bersama-sama, maka kita perlu menjadi suami, menjadi istri yang lebih baik lagi. Bagaimana kita menjadi suami istri yang lebih baik lagi? Kalau kita bisa menjalani kehidupan ini. Kita menjalani kehidupan ini bersama-sama antara suami dan istri, di mana kita perlu belajar untuk memberikan kepada setiap pribadi menjadi dirinya sendiri. Ya, kalau kita menuntut, kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begini. Padahal dia kepribadiannya tidak begitu, dia akan stres. Sama juga kalau kita mau menjadi seperti orang lain. Kalau kita mau menjadi seperti orang lain, menjadi orang lain, kita tidak menjadi seperti diri kita diciptakan Tuhan. Padahal tadi jelas sekali, Mazmur berkata, Daud berkata dalam Mazmur bahwa aku mengucap syukur, kejadianku dahsyat ajaib. Kalau kita bersyukur, Tuhan aku mengucap syukur dengan diriku, Engkau ciptakan aku nggak sempurna, tapi aku punya sesuatu yang aku bisa kerjakan dengan caraku, aku berterima kasih. Kita menjadi orang yang berseri-seri, orang yang antusias, orang yang bersyukur itu antusias, optimis, berpikir positif, orang yang bersyukur dengan diri sendiri lebih produktif, tidak pusing dengan apa kata orang, tapi mulai menggali potensi, talenta, minat, bakat, mengembangkannya dengan caranya, dan setiap orang pasti punya tempat di dunia ini untuk berperan. Tuhan sudah merancang setiap orang untuk berperan dalam dunia ini, dan berperanlah dengan caramu, dengan gayamu, sesuai dengan minat, bakat, keunikan, dan talenta yang Tuhan sediakan. Saya menyarankan secara khusus bagi Anda yang belum pernah tes, baik itu tes kepribadian, foto karakter, temperamen dasar, DISC, ya, ini semuanya bisa gratis secara online. Ya, tambah lagi tes MBTI. Masuk Google, ketik aja tes kepribadian, tes DISC, tes foto karakter, tes MBTI. Udah muncul, itu nanti apps-nya pilih salah satu, jawab pertanyaannya, enter. Udah, Anda akan tahu positifnya apa, negatifnya apa. Untuk anak-anak yang sedang sekolah, sedang kuliah, sedang belajar, pengen tahu cara belajar yang pas, sehingga nanti cara belajarnya cocok dengan dirinya, wah ternyata belajar itu mudah. Mudahlah ketemu cara belajarnya. Orang itu belajar, ada yang butuh kesunyian, masuk kamar, ada yang malah butuh di pasar, di mall, tempat ramai. Ada orang yang diciptakan Tuhan, otaknya itu aktif. Dan konsentrasi kalau di tempat yang ramai. Anak saya nomor 3 begitu, saya juga begitu. Kalau saya nulis buku, Pak, bukunya Pak Jarod banyak banget. Di mana tuh nulisnya? Di airport, di pesawat, di gereja, sambil ngantri check-in, buka laptopnya. Udah, di mana aja saya bisa. Karena saya justru kalau di tempat sepi, otak saya beku. Gitu. Mikir yang aneh-aneh. Nah, tiap orang begitu uniknya. Dari mana saya tahu diri saya sendiri? Ya saya tes, kan? Scanning sidik jari, jebret. Oh, cara belajar saya begini. Oke, saya produktif dengan cara saya. Ketika saya produktif, saya bahagia. Saya tahu cara saya belajar dengan cepat. Tapi orang yang tidak mengenal dirinya sendiri, aduh sayang banget. Kalau potensinya nggak dikembangkan. Karena itu, temukan dirimu, kenali dirimu, dan bersyukurlah
dengan dirimu, supaya Anda menjadi pribadi yang bahagia dan bisa membahagiakan pasangan di dalam pernikahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan mengenai keunikan diri dan bagaimana kami menjadi pribadi yang bahagia. Kami mengerti Tuhan, kami mengerti Tuhan. Kami bersyukur dengan keunikan kami bersyukur bagaimana Tuhan menciptakan kami sebagai pribadi yang istimewa, yang berbeda dengan yang lain, dan kami mengucap syukur untuk hal itu. Kami juga tahu sekarang Tuhan, bahwa Engkau menciptakan setiap pribadi anak kami unik, pribadi pasangan kami unik, dan kami juga mau bersyukur dengan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih bahwa kami bawa terus kami dalam pembelajaran ini untuk kami bertumbuh sebagai pribadi yang lebih baik dan juga pernikahan yang lebih baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, itu dia pelajaran kita hari ini. Dan kita akan lanjutkan dalam episode selanjutnya. Tetap terus bersama kami, ikuti terus sesi demi sesi ini, supaya kita bisa menjadi keluarga, pernikahan, pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati, sampai jumpa episode mendatang.